Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pengumumannya alias aturan terbaru, yaitu terkait penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako. Nah, di sini diumumkan oleh Kementerian Sosial dan ini ada dasarnya, yaitu surat keputusan Menteri Sosial hasil rapat dari KPK pada tahun lalu. Adapun untuk kebijakan yang terbaru sekarang itu ditujukan untuk BPJS Kesehatan dan juga penerima PKH atau program Keluarga Harapan dan BPNT bantuan pangan non tunai dan juga penerima bantuan lain-lainnya. Nah, di sini disampaikan bahwa akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem apabila dalam kartu keluarga pengurus atau KPM terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki gaji di atas UMR atau UMK atau UMP dan atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Maka jika dalam kartu keluarga tersebut terdapat salah satu saja anggota keluarganya seperti yang disebutkan di atas, maka bantuan sosial Kementerian Sosial tidak akan cair lagi, alias akan diputus secara otomatis oleh sistem. Jadi terkait hal ini sudah dibuat dalam bentuk surat, yaitu yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari tahun 2023 perihal tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK Republik Indonesia tahap 1 dan tahap 3 dan ini sudah mulai diberlakukan. Oleh sebab itu sekarang sudah ada beberapa KPM yang bansosnya tidak masuk dikarenakan dia terdeteksi termasuk di dalam temuan-temuan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya semua ini berawal dari pas penyaluran bantuan sosial BLT minyak goreng pada 2 tahun yang lalu dan juga penyaluran bantuan sosial BLT BBM tahun lalu, setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kemudian terlihatlah juga atau terdapat juga temuan-temuan bagi penerima bantuan sosial BPNT program sembako dan juga penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Seperti yang dijelaskan pada isi surat ini, yaitu pada poin 2 pada tahap 3 temuan pemeriksaan 24 penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako atau BPNT ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu diantaranya terdapat penetapan KPM Bansos program sembako atau BPNT yang terindikasi merupakan ASN dan tersalur. Ternyata hasilnya tersalur. Berikutnya pada poin B, terdapat penetapan KPM Bansos Sembako atau BPNT yang terindikasi merupakan tenaga kerja dengan upah di atas UMP atau UMK dan hasilnya juga ternyata tersalur untuk transaksinya, laporannya ternyata berhasil disalurkan. Selanjutnya pada poin C di sini juga dijelaskan bahwa terdapat penetapan KPM Bansos Sembako atau BPNT yang terindikasi meninggal dunia tapi bansosnya masih tersalurkan. Berikutnya atau yang terakhir di sini terdapat penetapan KPM Bansos Sembako atau BPNT yang memiliki jabatan atau usaha terdaftar di database AHU dan tersalur. Artinya di sini yang poin D ini KPM tersebut ternyata memiliki semacam izin usaha seperti UD, usaha dagang atau CP. Nah, tapi orangnya masih dapat bansos. Nah, itu tadi untuk temuan-temuan terhadap penerima bantuan sosial BPNT program sembako. Selanjutnya untuk PKH ternyata pada tahap 3 tahun kemarin ini juga telah didapatkan beberapa temuan, diantaranya sebanyak antara 26 ya, penetapan dan penyaluran bansos PKH tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu diantaranya pada poin A terdapat KPM PKH meninggal yang telah diterbitkan akta kematiannya dan belum dilakukan pergantian pengurus. Kemudian ada juga temuan terdapat KPM PKH yang terindikasi merupakan ASN dan berhasil transfer ke rekening KPM. Dan pada poin C di sini terdapat KPM PKH yang terindikasi memiliki usaha sama seperti tadi ya, terdaftar pada izin usaha tapi masih mendapatkan bansos. Dan pada poin D di sini juga dijelaskan bahwa terdapat KPM PKH yang merupakan SDM PKH dan berhasil transfer kepada rekening KPM. SDM PKH ternyata juga ada yang dapat bansos PKH. Ini biasanya
Dia ini penerima PKH lama pada waktu itu, dan ternyata dia pada saat ada rekrutmen penerima SDM PKH dia mendaftar, akhirnya dia keterima tapi belum sempat mengundurkan diri. Kemudian masih dapat bansos dan SK-nya juga sudah keluar sebagai SDM PKH. Selanjutnya di sini pada poin E terdapat KPM PKH yang terindikasi mampu berdasarkan data penghasilan pada BPJS Ketenagakerjaan tapi masih mendapatkan bansos juga. Nah, sehingga karena temuan-temuan tadi itulah akhirnya terbitlah surat ini, dan di sini dijelaskan pada poin keempat berdasarkan temuan pemeriksaan tersebut pada poin 1 sampai dengan 3 dimohon kepada pemerintah daerah agar tidak mengusulkan individu atau keluarga yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN dan juga tenaga kerja dengan upah di atas UMP atau juga yang sudah meninggal dunia dan yang memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar pada database administrasi hukum umum, atau yang mampu yang terdeteksi penghasilannya melalui BPJS Ketenagakerjaan miliknya dan juga sebagai SDM. Tidak boleh lagi mendapatkan bantuan sosial seperti temuan-temuan sebelumnya, sehingga pemerintah pusat atau Kementerian Sosial melakukan perubahan sistem lagi sehingga disinkronkan lagi ya antara DTKS dan juga Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BPJS Ketenagakerjaan serta Kemenkumham dan Disnaker. Jadi untuk DTKS ini semakin disinkronkan dengan beberapa sistem sehingga apabila terbaca secara otomatis orang tersebut ternyata ASN atau upahnya di atas UMP atau memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan terbaca mampu dari hasil asetnya di dalam sana di database BPJS Ketenagakerjaan atau orang tersebut seorang ASN, maka otomatis bansosnya akan terputus oleh sistem. Ini otomatis diputus oleh sistem. Dan kalaupun itu misalnya di dalam satu kakak orang tuanya ini masih layak bantu, tapi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah anaknya. Sedangkan anaknya ini bisa dibilang ya gajinya pas-pas banget ya, kebetulan aja melebihi UMP. Nah, walaupun demikian maka bansosnya akan tetap diputus secara otomatis oleh sistem apabila terbaca di dalam satu kartu keluarga saja anggota keluarganya memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan terdeteksi gajinya di atas UMP, maka otomatis bansosnya akan diputus oleh sistem. Kemudian bagaimana dengan solusinya apabila sebenarnya orang tersebut masih benar-benar layak menerima bantuan sosial dari hasil musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau memang terlihat jelas dari segi sosial ekonominya masih layak menerima bansos tapi ternyata terdeteksi salah satu anggota keluarganya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jangan khawatir, ini sebenarnya ada solusinya juga, tapi apabila saya bahas di sini durasinya akan tambah panjang. Tapi ini hanya gambaran singkat saja ya. Jadi solusinya itu adalah cukup pisah kakak dengan anaknya yang memiliki atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tata caranya atau lebih detailnya lagi seperti apa untuk solusinya saya bahas di next video, di video selanjutnya. Karena jika saya bahas lebih detailnya lagi di sini mengenai solusinya, ini durasinya bakalan panjang banget. Oke, jadi itu saja untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ditonton ya video selanjutnya mengenai solusinya, cara mengatasi apabila KPM terdeteksi seperti yang saya jelaskan tadi, yang bansosnya diputus secara otomatis. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.